Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan Bapak dalam pemrograman aplikasi akuntansi. Kali ini Bapak ingin melanjutkan pembahasan yang penjelasan dari coding transaksi jurnal ya. Eh, Tadi sempat tertunda karena apa adzan ya. Kita menunaikan dulu sholat ya. Kita lanjutkan penjelasannya. eh kita sampai sebelumnya kita sudah menjelaskan tadi yang prosedur tampilkan ya. Jadi ketika kita menampilkan data ini ya, saya contohkan tadi kalau saya klik misalkan tombol ini ya, maka dia akan masuk ke rekod pertama. Ya. Rekod pertama. Kemudian kalau saya klik ini dia akan masuk ke rekod yang kedua, kemudian klik lagi rekod ketiga dan seterusnya ya. Kalau ini berarti untuk melihat rekod sebelum rekod yang tadi ya. Ini ke rekod yang transaksi yang terakhir. Nah, ketika saya mengklik tombol ini ya, maka yang ditampilkan di sini adalah transaksi jurnal. Transaksi jurnal ya. Jadi atribut yang ada dalam tabel jurnal. Ya. Maka di sini dalam coding ini di nomor bukti tampil nomor buktinya gitu ya, di tanggal tampil tanggalnya. Ya, misalkan di sini ya kita lihat uh, ketika saya klik tombol ini di sini akan tampil nomor buktinya, ini tanggal transaksinya tanggal uh, 4 bulan Desember. Ketika saya klik yang ini transaksi nomor fakturnya berbeda ya, cuma tanggalnya tanggal yang sama. Nah, kemudian eh, catatannya ya. Jadi kalau yang pertama tadi ini catatannya tentang bayar utang usaha gitu ya. Kalau transaksi berikutnya ini tentang pengisian kas kecil gitu ya. Kemudian nomor akunnya ya, angka atau apa namanya, nilai debitnya, nilai kreditnya, kemudian nomor ID yang menginputnya gitu ya. Nah, kemudian, nah ini yang tampil dari tabel jurnal. Untuk data yang tidak ada di tabel jurnal, maka kita akan mengambil data dari tabel yang berelasi ya. Misalkan eh, di sini tampil nomor akunnya, tapi nama akunnya kan nggak ada di tabel jurnal. Untuk tahu nama akunnya maka kita harus masuk ke tabel eh, akun ya, tabel akun. Atau di sini diwakili dengan akun virtualnya, akun virtualnya ya. ACC nama sendiri. Jadi cari nomor akun yang ada di file virtual ini yang sama dengan nomor akun yang ada di tabel jurnal ini ya. Setelah itu tampilkan nama akunnya ya, nama akun yang dari ACC nama sendiri ini ya. Kemudian berikutnya uh, kita harus menampilkan juga yang ada di dalam gridnya ya. Di dalam grid ini adalah uh, ini beda tabelnya. Kalau yang muncul tadi di sini adalah dari transaksi jurnal, sedangkan di sini adalah dari mirrornya ya. Jadi yang tampil di sini adalah tampil mirrornya. Maka di sini kita berikan coding ya, masuk atau buka yang jurnal atau mirror dari jurnal ini ya, atau virtual dari file jurnal ini, kemudian kita kosongkan dulu datanya
dengan perintah delete all, kemudian baru kita isikan ke tabel ini untuk yang nomor bukti yang ditampilkan di atas gitu ya. Kemudian isinya apa saja gitu ya. Untuk mengetahui nama akunnya, maka di sini masuk ke misalkan contohnya gini ya, untuk yang nomor akun 1, maka nama akunnya apa, maka di sini harus cari apa, ke tabel akun, kemudian cari nomor akunnya. Nah, jika ditemukan maka nama akunnya dimasukkan ya ke pinama ini, kemudian isikan replace ya ke file jurnal akun ini, nama akunnya gitu ya. Kemudian jumlah debit dan jumlah kreditnya juga dimasukkan ke tabel jur ya. Jadi angka debit dan angka kreditnya. Nah, pengisiannya tentunya ada dua, setiap menampilkan ada dua ya. Jadi ini replace sisi debitnya, replace sisi kreditnya gitu ya. Minimal dua ya. Tapi ada juga yang misalkan ini pembelian peralatan ya. Nanti misalkan DP-nya pakai kas di bank, nanti sisanya pakai utang gitu. Ya, berarti kan itu juga ada 3 record ya. Nah, kemudian jumlah sisi debit dan sisi kredit juga ini harus di-update ya. Berapa jumlah sisi debitnya, berapa jumlah sisi kreditnya. Tuh. Sehingga nanti kita bisa mendeteksi apakah ini balance atau tidak balance. Oke, itu tadi untuk prosedur tampilkan ya. Berikutnya nih ada prosedur activate. Activate ini untuk mengaktifasi ketika form ini di running ya. Di sini pertama buka file JML ya, tadi yang atau jumlah ya, JML nama sendiri, kemudian di delete ya, set delete on fact ya. Jadi nanti sisi debit dan sisi kreditnya dalam keadaan kosong ya, dalam keadaan. Jadi ketika ini dijalankan ya, saya coba keluar kerja, ketika si prosedur atau si POM ini di running gitu ya, dijalankan. Nah, maka sisi debit dan sisi kreditnya ini dalam keadaan kosong ya. Ya, kalau ini kan hanya ada di file mirror, nih belum dikeluarkan ya. Kalau kita running lagi ini kosong. Kemudian di sini aktifkannya false. Ya, aktifkannya false. Artinya ini diprotek ya. Ini nggak bisa diisi gitu, diprotek. Ya, di dalam keadaan false. Ya, kemudian nomor buktinya kosong ya. Kemudian yang lainnya kosong ya. Nomor buktinya kosong ini. Yang lainnya juga catatan ini yang ada dikosongkan ini kosong. Ya, kemudian berikutnya tanggalnya tanggal sekarang. Tanggal di sini adalah tanggal sekarang. Ya, muncul. Kendalinya true ya. Jadi tombol ini nyala. Ya, tombol 4 ini nyala. Kemudian tombol OK-nya false. Tombol OK-nya mati. Ini ya. Kemudian berikutnya lagi tambah true ya, batal false. Nah, keluar true. Jadi yang tambah ini true ya. Yang keluar juga true ya. Jadi ketika ini dijalankan ya, kita bisa menambah juga bisa keluar ya.
menambah. Nah, hanya mungkin ini bagusnya dimatikan ya ketika pertama di running ya. Karena apa yang mau kita tampilkan ya. Jadi setelah kita tampilkan datanya baru ini hidup harusnya gitu ya. Baru hidup. Jadi eh ya, jadi ketika kita tampilkan, nah baru ini hidup harus. Jadi yang tombol cetak ini harusnya eh, ketika di pertama kali dijalankan ya di activate-nya. Nah ini harusnya tombol, oh di sini nggak ada ya, nggak kita buatkan. Ya bisa kita tambahkan di sini, tambahkan aja. Terus kita tambahkan ini nama tombolnya lihat ya. Ini kita false. Nah, kemudian ini nanti hidupnya pada saat ditampilkan. Pada saat ditampilkan, maka tombol lihatnya true ya. Udah ya. Jadi ini pas di running ini mati, tapi kalau kita tampilkan ini baru hidup ya. Ini untuk bisa mencetak cuma karena belum ada reportnya jadi nggak bisa ya. Tidak eksekusi. Oke, berikutnya ini tombol tambah ya. Jadi ketika kita menambah data, pertama di sini harus di cross check dulu apakah sisi debit dan sisi kreditnya uh, beda gak gitu ya. Kalau terjadi beda maka di sini berarti ada transaksi sebelumnya yang belum selesai gitu ya. Tapi kalau memang udah sama ya sisi debit kredit misalnya sama-sama kosong, maka dia akan masuk ke sini ya. Nomor akunnya akan dikosongkan ya. Data yang lainnya dikosongkan, kemudian tapi jurnal juga dikosongkan di sini ya dan jumlah juga dikosongkan ya. Setelah itu dikosongkan, kemudian di sini nomor buktinya itu isinya adalah tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik ya. Tanggalnya ini dia peroleh di sini ya. Jadi kita akan ambil dulu ini kalau jam ngambil 2 digit dari kiri dari time ya. Kalau menitnya ya menit itu di tengah ya. Jadi ngambil dari karakter keempat sebanyak 2 ya. Eh, kemudian kalau second itu dari kanan 2 digit kan eh, kalau jam itu kan misalkan ini jam 12 ya titik 2 gitu ya 15 menit misalnya titik 2 lagi 10 detik gitu ya. Nah kalau ngambil 10 detik berarti kan 2 digit dari kanan. Kalau ngambil jam misalkan sekarang jam 17 ya, ini jam 17. Berarti jam 17 ini ngambil dari kiri ya. Nah, kalau ngambil menitnya ini karakter ke 4 ya, karena karakter ketiganya titik ini. Karakter keempat sebanyak 2. Jadi ngambil dari tengah, ini yang tampil di sini kan cuma jam dan menit ya. Jadi kalau yang time itu kan terdiri dari 6 digit ya. Apa maksudnya? 2 digit jam, 2 digit menit, 2 digit detik ya. Cuma yang tampil di sini hanya ditampilkan jam dan menitnya saja. Jadi yang menit itu posisinya di tengah. Jadi ngambil dari mulai karakter keempat sebanyak 2 ya. Karakter keempat sebanyak 2. Kemudian day ini untuk mengambil tanggal ya. Tanggal misalkan sekarang tanggal 4 ya. Jadi 04 atau 4 saja ya. Kemudian M itu ngambil bulan. Sekarang bulan 12 makanya keluar 12. Y untuk mengambil tahun 2024 ya. Jika D-nya adalah kurang dari 10, kan sekarang kan tanggal 4 jadi tambahin 0 di depan jadi 04 gitu ya. Tapi kalau tanggalnya nanti tanggal 10 ya di sini tidak pakai kosong langsung aja 2 digit ya 10 gitu. D STR 2 ya, STR 2 digit. 2 digit ini 2 ini menunjukkan 2 digit ya. Dari D. Kalau ini 1 digit. Ya, jadi kalau 0 tambah 1 digit dari tanggal misalkan 01 02.
Kemudian bulannya juga sama. Kalau bulannya kurang dari 10, berarti tambahin 0, 1, 0, 2 gitu ya. Kalau bulannya 10 ya langsung aja 2 digit, 10, 11, 12 gitu ya. Tahunnya ini tidak mengambil 4 digit, hanya mengambil dua dari kanan ya. Tahun itu kan 4 digit ya. Ini 4 digit 2024 ya. Dirubah ke dalam string dulu ya. Kenapa harus rubah dalam string? Karena kita mau gabungkan dengan ini ya. Ini rubah dalam string semua. Ya. Kemudian setelah jadi string diambil dua digit dari kanan. Jadi 2024 diambil 24 saja. Nah, nah, makanya ketika kita klik di sini tombol tambah, ya, di sini keluar sekarang tanggal 4/04/12/24 ya. Jam 17 lebih 14 40 menit ya. Oke, berikutnya eh ini buka file yang tadi login siapa gitu ya. Ini ya dari user, ini file virtual ya. Jadi membaca yang tadi login gitu ya. Nah, kemudian go top, tampilkan di nomor ID, ini nomor ID-nya, dan di nama user tampilkan nama usernya. Jadi ketika kita klik tombol tambah tadi, di sini tampil nama usernya dan nomor ID-nya gitu ya. Nama user yang login. Oke, kita lanjut sekarang. Berikutnya adalah eh, untuk tombol simpan ya, tombol oke. Nah, ketika kita mau merekam data ya, eh, di sini ini ada kemungkinan nanti si operator ngisinya dua-duanya ya. Jadi ada kemungkinan gini, kalau dia agak paham akuntansi ya, atau mungkin dia lagi apa namanya ya, agak konsentrasi ya. Misalkan dia mengisi eh misalkan eh, kita masukkan apa, ada tambahan modal kan ya. Ini kebetulan akunnya masih sedikit ya, tambahan modal kan gitu ya. Eh, kita kalau tambahan modal berarti kan kas bertambah ya, kas di banknya akan bertambah. Nah, misalkan kas bertambah di sini taruh tambahan modalnya 50 juta gitu ya. 50 juta. Nah, di sini kan, nah, nggak boleh ngisi lagi di sini 50 juta gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi kalau ngisi begini ini salah ya. Nah, jadi nggak boleh. Jadi harus ngisinya tambahan modal itu di debit atau di kredit gitu. Jadi kalau ini harus ditolak. Di sini muncul lakukan proses jurnal dengan benar. Jadi gini jurnalnya salah gitu ya. Jadi kalau sisi debit dan sisi kreditnya diisi gitu, maka lakukan proses jurnal dengan benar ya. Kemudian eh, sekarang apa namanya ya? Ini kalau tadi dilakukan dengan benar, sekarang tinggal ngecek. Misalkan ini contohnya ya, kita udah masukin nih. Ini kita hilangkan ya. Kemudian kita klik OK. Ini udah masuk ya. Kemudian kita ngisi lagi di sini. Nah, kita ngisi lagi, misalkan ya, dengan kas di bank lagi, gitu ya. Kita inputkan di sini, gitu kan. Nah, ini kan salah ya, kas dari kas gitu. Maka ini juga harus ditolak. Jadi nggak boleh memasukkan akun yang sama, harus akun yang berbeda gitu. Kalau kita nerima kas di bank, dari apa itu ya? Nggak mungkin nerima kas dari kas lain, dari kas di bank, dari kas bank lagi gitu ya. Gitu. Di sini kita berikan validasi ya, cari nomor akun yang sama. Kalau ada, maka tampilkan pesan nomor akun tersebut duplikasi gitu ya. Kemudian berikutnya eh, jika tidak duplikasi, maka berikutnya adalah cari dari tabel akun yang nomor akun tadi. Jika kreditnya
di atas nol gitu ya, kreditnya di atas nol ya. Ya, ini misalkan gini contohnya. Eh, kita mau ngisi inilah tadi, eh, kita mengisi atau apa namanya ini, tambahan modal ya. Tambahan modal misalkan kita selesaikan dulu nih. Modal dari mana nih? Dari modal ini ya. Kita selesaikan dulu. Nah, misalkan kita akan tambahkan dulu. Sini kita akan tambahkan dulu dari akunnya ya. Misalkan kita akan tambahkan akun Aktiva ini ya. Misalkan 1300 ya. Ini perlengkapan misalnya ya. Ini masih nol, kita simpan ya. Nah, kita keluar ya, kita masuk ke transaksi ini lagi ya. Sekarang kita mau beli perlengkapan gitu ya. Nah, tambahkan ya gini, pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan. Ya. Berarti di sininya adalah perlengkapan ya. Misalkan senilai 1 juta. Tuh, checklist. Nah, terus sebentar ini ada yang error. Errornya cari no ads. Nah, di tombol oke cari yang nomor akunnya yang sama dengan no ads. Nah, ini ada kesalahan ya. Harusnya ini nomor akun itu kan gabungan ya. Gabungan dari NO dan no ads ya. Jadi ini ada kesalahan sedikit. Oke, kita betulkan. Eh, kita tahu bahwa nomor akun ini berasal dari eh, kalau di akun ya. Bentar, ini eh, ini yang kita belum keluar dari transaksi yang tadi. Sudah kita tutup dulu ya. Kita akan running ulang. Ini masih nyangkut ke transaksi yang tadi ke akun. Kita coba di sini. Tadi pembelian perlengkapan ya. Pembelian perlengkapan. Nah, kita masukkan di sini perlengkapan senilai 1 juta. Checklist ya. Nah, kita misalkan beri perlengkapan pakai apa? Pakai kasih tangan gitu ya. Pakai kasih tangan 1 juta. Nah, ternyata kasnya itu hanya ada 500.000 gitu kan. Maka nggak boleh minus kan. Ya. Jadi maksudnya gini. Jadi ini buka tabel account, cari nomor account tersebut. Jika jumlah kreditnya di atas nol, ini kan tadi 1 juta ya. Dan periksa saldonya. Jika saldonya kurang dari jumlah kredit, misalkan saldonya cuma 500.000, sedangkan kreditnya 1 juta ya. Dan nomor akunnya adalah kas. Gitu. Ini satu-satu kan ini untuk kas ya, nomor Aktiva. Maka ini jumlah transaksi melebihi saldo akun gitu. Nah, kemudian tampilkan di kredit saldo akunnya berapa gitu ya. Tuh, ini untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi minus gitu. Kemudian berikutnya, jika nomor akunnya 1 ya, atau nomor akunnya 6, berarti 1 itu Aktiva ya, 6 itu adalah beban dan 5 itu harga pokok. Misalkan barusan pembelian perlengkapan
Pembelian perlengkapan kita selesaikan dulu ya, pakai kas di tangan, checklist gitu ya. Nah, maka saldo kita cek lagi perlengkapan itu kan aktiva ya, aktiva. Jadi yang saldo J-nya tadi saldonya 0 kan? Maka saldo J ditambah dengan debit dikurangi kredit. Debitnya adalah 1 juta, kreditnya 0 gitu ya. 1 juta kreditnya 0. Nah, else itu lawannya berarti ya, selain ini gitu ya. Selain aktiva, eh, selain aktiva utang, apa namanya, beban dan harga pokok. Misalkan contohnya utang eh kalau kita bayar utang ya, bayar utang berarti dicatat di debit kan. Dicatat di debit, maka saldo utangnya akan dikurangi dengan jumlah utang ya, jumlah utang yang dibayarkan di debit gitu. Jadi utangnya akan berkurang gitu. Nah, ditambah dengan kreditnya 0 gitu ya. Nah, kita masuk ke berikutnya. Jadi kalau eh, apa namanya, ini kan posisinya kalau dia aktiva eh, atau beban atau harga pokok, maka rumusnya adalah saldo ditambah debit dikurangi kredit ya. Tapi kalau kebalikannya, ini dikurangi debit ditambah dengan kredit. Kemudian berikutnya lagi, nah ini eh, masuk ke proses penyimpanan ke tabel jurnal ya. Di sini cari nomor bukti yang sama dengan space 12. Tadinya cari rekod kosong ya. Jika tidak ditemukan, tambahkan 1 rekod baru kita inputkan datanya atau di replace ya ke tabel jurnal. Nah, kemudian karena kita punya 2 tabel ya, yang satu ini tabel aslinya atau tabel masternya atau tabel yang kita share, yang ini adalah tabel mirrornya, bayangannya yang ditampilkan di dalam grid ya. Ini juga harus diupdate ya. Tuh. Kemudian setelah diinput ke sini, maka kita harus simpan juga ke jumlah sisi debit dan jumlah sisi kredit gitu ya. Nah, nanti untuk mengecek ketidakseimbangan gitu ya. Jadi kalau misalkan gini, saya transaksinya belum selesai nih. Misalkan eh, pembelian perlengkapan, ya, perlengkapan gitu ya. Nah, di sininya masuk perlengkapan misalkan senilai 500.000. Tuh ya. Checklist, ini belum selesai kan? Sisi debitnya ada tapi sisi kreditnya kosong. Ini kalau kita keluar, nah ditolak. Kalau ini tanpa juga ditolak. Kalau mencetak juga ditolak gitu. Nah, jadi karena tidak seimbang, harus diseimbangkan dulu ya. Nah, misalkan di kreditnya kita isi utang usaha. Utang usaha, checklist ya. Berarti utangnya bertambah ya. Betul. Jadi utangnya tadi masuk ke rumus ini. Karena dia utang gitu ya. Maka saldo utangnya dikurangi debit. Debitnya kan 0 ditambah dengan kredit. Kreditnya adalah tadi 500.000 ya. Sehingga saldonya harusnya bertambah. Kita bisa cross check ya, kita keluar dulu sini, kita cek di tabel akunnya di browse. Nah, utangnya kita cek nih ada utang 500.000 ya. Ya, 500.000. Oke, berikutnya adalah tadi udah ya, ini udah. Kita masuk ke tombol batal. Nah, ini kalau terjadi membatalkan transaksi ya. Jadi yang eh, transaksi yang sudah diinput mau dibatalin, misalkan ini contohnya. Eh,
Misalkan saya masukkan jurnal di sini ya, pembelian perlengkapan ya, perlengkapan ya. Perlengkapan misalkan kita masukkan perlengkapan ya, senilai misalkan 2 juta. Tuh, dimasukkan ya. Kemudian di input misalkan kas di tangan gitu ya. Kas di tangan 2 juta checklist. Tahunya misalkan ini teh salah. Ini bondnya bukan cash nih, harusnya ini kredit gitu ya. Nah, ini salah nih gitu, mau kita batalin gitu ya. Nah, maka di sini kalau kita mau batalkan, pertama kita cari dulu eh, nomor akunnya, ya nomor akunnya. Nah, jika dia nomor akunnya satu, ya Artipa, atau dia beban atau dia harga pokok. Jika jumlah debitnya di atas 0, maka saldonya akan dikurangi dulu jumlah debitnya ya. Jadi tadi yang saldonya sudah bertambah, misalkan contohnya perlengkapannya nih yang dihapus gitu kan. Perlengkapannya tadi udah bertambah. Nah, maka kalau kita batalkan harus berkurang lagi sesuai dengan jumlah yang ditambahkan gitu. Kalau dia perlengkapan gitu. Contohnya ya, misalkan yang dibatalkannya perlengkapan ini bukan perlengkapan gitu. Ya, misalkan harusnya ini peralatan gitu. Maka data perlengkapan yang tadi sudah direkam harus di eh, apa namanya? Harus dikurangkan lagi karena itu sudah ditambah perlengkapannya. Berarti harus dikurangi lagi senilai perlengkapan yang tadi ditambahkan sini ya. Tuh. Nah, kemudian eh, berikutnya adalah jumlah debitnya. Nah, jumlah debitnya harus dikurang juga. Jadi jumlah debitnya sudah nambah 2 juta, maka harus dikurangkan lagi senilai 2 juta ya. Kemudian jika jumlah kreditnya di atas 0 sekarang. Nah, tapi dia adalah eh, Aktipa ya. Aktipa ini kalau transaksi tadi ini kas di tangan Aktipa juga kan, gitu. Aktipa. Ini kreditnya di atas 0. Yang ini yang dibatalin gitu. Tadi kan berarti uangnya udah berkurang ya. Karena dipakai membeli ini jadi uang kas di tangannya udah berkurang. Nah, karena udah berkurang, maka sekarang saldonya harus ditambahkan lagi sesuai dengan jumlah kredit yang tadi dilakukan untuk membayar perlengkapan gitu ya. Nah, jumlah kreditnya harus nah tadi udah masuk ke jumlah kredit harus dikurangkan juga gitu. Nah, tadi udah masuk ke jumlah kredit harus dikurangkan senilai jumlah kredit yang dibatalkan. Nah, sekarang kebalikannya nih. Kebalikannya. Kalau tadi kan yang eh, aktiva atau beban atau harga pokok. Sekarang kebalikannya berarti utang modal dan pendapatan ya. Nah, maka eh, misalkan kita nerima uang dari pendapatan gitu. Ya, atau utang ya nerima eh, pembayaran utang gitu ya. Nah, maka kalau misalkan kita bayar utang, bayar utang berarti kan utangnya di debit ya. Nah, maka utang kita eh, apa namanya saldo utangnya ya kalau kita eh, apa namanya bayar utang ya, bayar utang, saldo utang kita kan di kredit ya, di kredit ya, saldo utang kita di posisinya di kredit nih. Kalau kita bayar utang ya di debit gitu ya, berarti kan utangnya harus berkurang ya. Ya. Di sini debit saldonya di plus debit ya. Berarti debit tuh eh, apa namanya akan mengurangi nilai kreditnya kan gitu ya. Nilai kreditnya. Ya. Kemudian jumlah debitnya juga harus dikurangi senilai jumlah debit yang tadi dibatalin ya.
Nah, sekarang jika jumlah kreditnya di atas nol, ya, misalkan contohnya eh, kita pembelian perlengkapan dengan utang gitu ya. Nah, maka saldo J-nya ya, saldo J-nya akan dikurangkan sesuai dengan jumlah kreditnya ya, sesuai dengan jumlah kreditnya. Ya, ini sebentar nih. Tadi kan ini kebalikan dari sini ya, kebalikan dari sini ya. Kalau debitnya di atas nol, nah, kalau ini kreditnya di atas nol ya, artinya dia posisinya di kredit berarti kan. Kalau posisi di kredit maka dia uh, saldonya akan dikurangi ya, akan dikurangi ya. Kemudian jumlah kreditnya akan berkurang senilai jumlah kredit yang tadi masuk ya, yang tadi ditambahkan. Nah, intinya dari pembatalan ini berarti kan akun yang tadi sudah ditambah harus dikurangi, yang tadi sudah dikurangi harus ditambahkan kembali gitu ceritanya begitulah ya. Kemudian masuk ke tabel jurnal ya. Di sini lakukan delete ya, menghapus yang transaksi tadi. Jadi sebelum dihapus, maka tadi diupdate dulu nih. Saldo-saldo yang tadi sudah dikurangkan harus dikembalikan lagi, atau yang tadi sudah dikurangkan harus dikembalikan lagi gitu ya. Nah, kemudian masuk ke mirror juga sama di delete ya, di delete gitu. Nah, kita coba ya. Ini kan tadi sudah kita input nih pakai kas di tangan ya. Berarti nilai kasnya ini udah berkurang 2 juta ya. Nah, jadi kalau ini berkurang 2 juta ya kita batalin gitu ya. Nah, kita batalin atau yang perlengkapannya. Yang kita coba kalau perlengkapan dibatalin ya. Nah, ini aja lah. Ini kita batalin, kita batalkan ya. Ini kita batalkan, ini hilang. Berarti jumlah kasnya akan dikembalikan ke semula ya. Ya, tidak dikurangi 2 juta, tapi kita akan masukkan berikutnya dengan eh, kita akan masukkan ini kok berarti ya. Berarti ini kita batalin aja karena si dua-duanya. Tadi udah berarti yang barusan batal ya. Eh, kita lihat di tabel akunnya, tabel akun. Nah, ini perlengkapannya, perlengkapan tidak tambah 2 juta kan, karena yang barusan 2 juta nggak jadi, dibatalin. Kas juga eh, ini saldonya eh, tidak berkurang ya, masih tetap. Oke, berikutnya ini masuk ke tombol cetak ya. Tombol cetak ini sebelum mencetak dicek dulu apakah jurnalnya sudah selesai atau belum. Kalau jurnalnya masih belum selesai, belum balance, maka tidak bisa dicetak ya. Nah, kalau udah balance baru di sini dilakukan proses pencetakan sesuai dengan bukti transaksinya. Kemudian eh, untuk tombol keluar ini juga sama ya. Jadi ketika keluar itu dia akan membersihkan ini ya, ketika kita misalnya ketika running ini, nah, ternyata di sini ada sisa-sisa ya. Kalau kita keluar di sini maka dia akan membersihkan ya sisa-sisa itu ya. Kemudian berikutnya tombol pertama ya. Ini hanya untuk melihat rekod yang pertama ini go top ya. Kemudian sebelumnya melihat ini ada skip min satu berarti dia meloncat ke rekod yang sebelumnya. Ya, kemudian berikutnya ini skip ya, skip satu ini skip ya. Jadi dia melihat rekod yang berikutnya dan tampilkan datanya gitu ya. Kemudian terakhir nih go bottom masuk ke rekod yang terakhir ya. Jika tidak ada maka dia akan menampilkan rekod kosong. Kalau ada dia akan menampilkan datanya. Kemudian ke grid ini kalau diklik di grid dia akan menampilkan data-data yang ditampil yang di prosedur tampil ya.
Yang tampil itu tadi nomor akun, nama akun, debit dan kreditnya. Kemudian untuk kredit tadi ya. Jadi kalau tadi saya mengklik misalnya gini, di transaksi jurnal ini ya. Kalau saya misalkan tadi beli beli perlengkapan, beli perlengkapan, beli perlengkapan, eh, misalkan ini 2 juta, ya beri perlengkapannya 2 juta, ya checklist. Nah, begitu kita masukkan di sini pakai kas di tangan, ya, diklik di sini, ya itu langsung otomatis keluar. Ya. Jadi dia akan membaca coding ini. Ya, jumlah kredit adalah di kredit adalah jumlah debit dikurangi dengan kredit ya, dikurangi dengan kredit. Jumlah debitnya kan 2 juta, kreditnya nol gitu ya. Jadi 2 juta kurangi nol kan 2 juta gitu. Tuh. Kemudian ini kalau mengisikan nomor akun ya, misalnya gini contohnya, saya coba lihat. Eh, kalau misalkan saya tambahkan ya di sini misalkan eh, misalkan bayar utang ya. Tadi ada utang 500.000. Bayar utang ya. Kalau saya masukkan di sini utang tuh berapa ya nomor akun utang? Misalkan eh, nomor utang tuh 2.000 misalnya gitu ya. Tuh, nah ini ada 2.000 langsung keluar ininya ya, nomor nama akunnya. Tuh. Jadi dia akan cari nomor akun tersebut jika ditemukan menampilkan nama akunnya gitu ya. Kemudian tombol OK-nya hidup. Nah, kalau nama akun, kalau kita pilih nama akunnya munculkan nomor akunnya ya. Oke, itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan melalui WA atau nanti di pertemuan berikutnya kita ketemu online ya. Silakan yang belum paham ditanyakan ya. Kalau ada yang keliru atau mungkin ada coding yang pada saat di running bermasalah gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.